Iya, iya. Oke, jadi memang sebisa mungkin, intinya kan sebisa mungkin kita juga cek di lapangan ya, ya, bukan hanya sekedar membaca laporan keuangan saja gitu kan. Ini Betul. Ini juga menarik karena kadang kalau misalkan gini kok, kalau saya pribadi ya memang ada keterbatasan waktu. Ya sebenarnya memang istilahnya bisa sih dengan Ko Thomas yang katakan tadi, misalkan kita WhatsApp teman-teman kita. Saya pun kadang untuk beberapa hal saya juga melakukan seperti itu. Tapi memang conviction saya mungkin sharing ya kok ya. Jadi kita sharing. Nah, conviction antar investor pastinya juga kadang berbeda-beda. Nah, kalau saya pribadi, saya biasanya akan lebih tenang gitu, akan lebih tenang kalau misalkan tidak terjun di lapangan. Tapi dengan catatan nih, dengan catatan. Pertama, kita memang harus paham bisnisnya. Ya, artinya kita tahu bisnisnya apa, kemudian apakah kita tahu tadi seperti Ko Thomas, termasuk bisnis siklus ya, atau bisnis yang dia sustain growth kinerjanya, atau bahkan malah justru turun gitu. Turun dalam artian turun karena pandemi, tapi kita punya istilahnya bayangan nih, proyeksi bahwa nanti ketika pandemi selesai, perusahaan dia bisa bangkit lagi, dan di situ biasanya juga ketika dia bisa bangkit harga sahamnya kan naik gitu. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan, terutama saya sendiri. Nah, saya sendiri juga salah satu patokannya, misalnya kita tidak tahu story sampai ke dalam itu, yang penting adalah tadi selain ngerti perusahaannya, ngerti bisnisnya, kita pastikan bahwa kinerjanya ini bagus sebenarnya gitu. Jadi kalau saya sendiri kok, saya biasanya screening saham itu pertama lihat nih kolom istilahnya laporan laba ruginya gitu ya. Nah, laba ruginya bagaimana nih? Oke enggak gitu. Nah, memang kalau misalkan oke kan baru kita cek neraca dan sebagainya, hutang dan sebagainya gitu. Nah, kalau sudah memang terkonfirmasi oke. Nah, dan kita ngerti bisnisnya, kita tahu prospeknya, paling nggak prospek beberapa tahun ini, 1-2 tahun ini, nah baru di situ saya melakukan valuasi gitu kan, jadi valuasi ini terakhir. Betul. Nah, saya lebih nyaman gitu, lebih nyaman ketika saya menemukan perusahaan-perusahaan yang secara kinerja sudah terkonfirmasi bagus kok. Ya, kalau Ko Thomas tadi kan sebenarnya secara kinerja belum tentu bagus nih gitu kan. Tapi dengan adanya riset, dengan adanya kita meliti story tersebut, menjadi yakin bahwa ke depan kinerjanya akan bagus kan gitu. Seperti Ko Thomas tadi bilang, sampai datang ke RUPS-nya, bahkan cuma pengen ngobrol sama bosnya, cuma tanya satu pertanyaan tadi, itu luar biasa banget tuh kok. Belum pernah itu saya melakukan sampai seperti itu, tapi itu luar biasa sekali ya, sampai tanya, yakin nggak bakalan naik gitu, dan ternyata si bos bilang yakin. Nah, disitulah conviction terjadi. Jadi walaupun kinerja sebenarnya belum naik, tapi bisa masuk duluan, karena biasanya ketika kinerja jelek, harga sahamnya hancur kan gitu. Nanti begitu kinerja naik, harga sahamnya naik. Nah, kalau saya lebih nyaman gitu, lebih nyaman ketika sudah terkonfirmasi naik dulu kok. Dan memang kelemahan kalau misalkan kita masuk saat kinerja terkonfirmasi, nah ini biasanya agak telat gitu. Kira-kira sih biasanya agak telat. Jadi memang ya contoh aja kali ya kok ya, sebut merek tadi kan Ko Thomas juga sudah sebut merek nih, SMDR itu ya. SMDR kita bahas juga di tahun kemarin ya di YouTube The Investor, karena waktu itu kinerjanya sudah terkonfirmasi naik gitu, dan secara prospek istilahnya prospek ngawang-ngawang gitu ya, prospek sekilas yang namanya perkapalan saat komoditi permintaannya banyak ya, permintaan akan perkapalan ini banyak gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya, gambaran kecilnya gitu. Nah, itu punya kisah menarik, Pak. Kenapa? SMDR saya punya kisah menarik, Pak. Saya kan masuk juga SMDR. Oke, Pak. Menarik, Pak. Saya tuh masuk 2020 awal, Pak. Di 200-an lah saya masuk. Harganya 200 ya? 200 ya. Nah, sebenarnya kenapa saya bisa masuk ke kapal? Kalau PSSI saya punya dari zaman 2019, Pak. 160 ke bawah lah, itu barang saya PSSI ada di situ. SMDR
2020 awal saya masuk. Nah, ada story menarik kenapa saya masuk ke SMDR, Pak. Jadi waktu itu, sebut lah ya perusahaan apa, saya itu lagi kerjain project di salah satu perusahaan kapal, Pak. Shipping line yang kurang lebihnya mirip lah dengan SMDR, Pak. Nah, perusahaan itu tuh punya 15 kapal di tahun 2019, Pak. Ya. Tahu-tahu di bulan November, di 2000, ya betul, di 2015. Tahu-tahu, kemarin siklus kapal, salah. Saya masuk SMDR itu 2021 awal ya, siklus kapal 2022, tahun lalu 2021 ya, 2021 awal. 2021. 300-an saya lagi, ya. Ya, jadi enggak 200-an saya tuh belinya, Pak. Saya ingat 260. Nah, saya lagi kerjain proyek di perusahaan kapal. Perusahaan kapal itu tahun 2020 November cuma punya 15 kapal, Pak. Saya nggak sebut ya perusahaannya apa. Di bulan November, dia beli kapal banyak, Pak. Iya. Kapal banyak jadi 30, Pak. Satu bulan, dia beli kapal 2 kali daripada aset kapal dia, Pak. Iya. Saya bingung dong. Ada apa? Dia tanya, iya, kapal bakal bagus, Tom, kata dia. Kata bosnya, kapal akan bagus. Kenapa kapal akan bagus? Iya, ini Cina sih ngaco banget, katanya. Mereka keluarin kebijakan, kapal itu dari Cina kirim barang ke negara-negara lain. Tapi mereka memberikan insentif agar kapal itu jangan ambil barang, kirim balik ke Cina. Mereka nggak mau. Kalau nggak kirim balik barang ke Cina, lu dikasih insentif sama pemerintah. Itulah kenapa katanya akan bagus. Supply-nya kurang, kata dia. Makanya ini kenapa kita nambah gede. Nah, cuma kan saya ada prinsip. Saya nggak akan pernah beli emiten yang saya kerjain proyeknya, Pak. Karena itu masalah integritas profesi lah ya. Jadi saya nggak beli emiten ini. Padahal saya tahu seberapa bagusnya emiten ini waktu itu. Ya udah, saya beli yang mirip-mirip, yaitu SMDR. Jadi sebenarnya sih itu juga contoh gitu, Pak. Karena saya istilahnya ada di, dan saya tahu bahwa kapal akan masuk ke siklusnya waktu itu. Oke. Gitu. Ya, memang menarik, Pak. Nah, berarti kan Ko Thomas memang karena terjun di lapangan bisa tahu nih ke depan bakalan gede gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita hanya masuk di lewat laporan keuangan, apalagi kalau misalkan laporan keuangan itu sudah terkonfirmasi naik, biasanya harga sahamnya kan sudah naik duluan gitu. Nah, di situ kadang-kadang saya telat. Saya pun masuk akhirnya, kok cuman dapatnya ya di 600-an gitu. Ya memang sudah satu bagger dari di sekarang gitu. Cuman kalau misalkan saya dapat di harga 300 kan sudah 4 bagger nih kok gitu. Nah itu memang istilahnya perbedaan gitu. Ketika kalau misalkan kita hanya fokus di laporan keuangan saja, dengan kalau misalkan kita terjun di lapangan dalam artian kita akan tahu nih kira-kira besok yang booming apa. Nah, sebelum itu booming kita bisa cari-cari dulu kira-kira gitu kok ya. Ya betul. Nah ini menarik. Nah itulah istilahnya kita dapat saham ya sebelum naik gitu. Nah sekarang lanjut nih kok. Jadi kan tadi kita sudah bicara mengenai story gitu, dan memang pentingnya kita memahami story. Jadi di sisi selain kita membaca laporan keuangan, pahami juga story-nya gitu. Nah sekarang lagi musimnya komoditas nih kok, ya kan? Semua orang sudah istilahnya lagi euforia di komoditas. Nah seharusnya kalau teman-teman investor ya maupun teman-teman Ko Thomas ini dari investor saham.id harusnya sih sudah punya paling tidak dari tahun kemarin gitu ya, paling tidak ini. Syukur-syukur dapat sejak tahun 2020, karena saya juga ada tahun 2020 ada, tahun 2021 beli juga, bahkan di awal tahun ini beli lagi gitu. Itu saya juga ada gitu. Nah jadi harusnya sih kemarin sudah beli. Nah sekarang banyak pertanyaan nih, kira-kira masih oke nggak sih kalau mau masuk di komoditas sekarang ini gitu? Aduh. Pertanyaan yang umum sekali nih, Ko Thomas nih. Iya. Sebenarnya sih ya,
saya bingung ya. Kalau saya serba salah, Pak Eros. Kalau saya bilang, oke, sekarang harga dengan harga sekarang orang-orang pada nanya, kapan nih kita mau exit gitu kan? Ya, jadi banyak orang yang akan merealisasikan profit lah ya. Kayak contoh lah hari ini Pak, ITMG, ABM ataupun saham-saham call pagi naik kan, kenceng, lumayan loh. Gitu. ABM sempat naik 8%. Kalau saya nggak salah ingat, itu sempat naik 4%. Akhirnya drop semua. Wajar kenapa ITMG kemarin naik 12, hari ini naik ya bisa dibilang dalam 2 hari naik 15%. ABM naik 15% juga. Ya wajar orang yang ngambil kemarin pada jualan. Itu siklus lah ya. Orang yang ada yang suka istilahnya ngumpulinnya untungnya gede baru keluar, ada yang 10-15% ya jualan, para scalper ya happy aja dan it's okay gitu ya. Nah cuma sekarang kita ini Pak, kita ngomong gini deh, contoh deh saya ambil satu lah ITMG lah ya yang data Q keluar gitu ya, kita lihat ITMG di laba kan sekitar 6,9 triliun ya, kalau saya nggak salah ingat. Dirupiahkan ya? Dirupiahkan, betul. Dari 6,9 triliun, itu 2 triliun sendiri, ya, sekitar 2 triliun sendiri ya, kalau saya nggak salah ingat, itu adalah sumbangsi dari Q4 aja, Pak. Iya. Nah, Q4 itu kan harga call memang lagi bagus ya, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Gambarannya aja Pak, Q1 2022 ini harga call tuh lebih bagus loh dari Q4 2020 Pak. Iya. Jadi artinya potentially di tahun ini Q1 akan lebih baik. Tapi Q1 memang akan merosot sedikit penjualan. Menurut saya Q1 2022 ini nggak lebih baik daripada Q4 karena bulan Januari kita mati kan. Januari nggak bisa keluar. Stop ekspor. ABM kenapa jatuh itu kan kasihan banget Pak. Mereka benar-benar keluar barang di bulan Januari itu sama sendiri, makanya jatuh dibanding kalau yang lain lebih cepat naik, lebih recover. Jadi ya penjualan 2021 akan bagus, 2022 Q1 akan bagus, tetapi akan ada sedikit penurunan, itu pasti, nggak gitu ya. Cuman sekarang pertanyaannya Q2 Q3 menurunnya seberapa dalam Pak? Saya nggak akan bilang Q2 Q3 akan tetap 200 USD. Saya masih punya kalkulasi, saya nggak akan bilang seperti itu. Cuma turunnya seberapa dalam? Kalau tahun lalu kita mengacu Q2 Q3 itu tuh kisaran 90 sampai 120 US dollar Pak. Nah, kalau Q2 Q3 di tahun 2022 ini bisa bertahan di 150 US dollar Pak, itu udah bagus Pak. Udah bagus, tetap lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin. Dan kalau Q4 lebih bagus, Q4 saya pasti akan naik lah ya, Q4 winter gitu kan. Q4 akan naik. Dan kalau Q4-nya bisa tetap bertahan sebanding dengan data tahun lalu, ya itu akan bagus gitu Pak. Jadi menurut saya kalau kita ngomong secara kinerja laba, ya menurut saya emiten call masih sangat menarik lah ya. Masih akan menarik. Dan kita kan perlu ingat, call itu tuh sebenarnya sentimen yang paling powerful adalah dividen. Iya. Jadi nanti di sekitar bulan April segala macam ITMG mungkin akan umumin dividen atau emiten call lain akan umumin dividen dan dividennya gede. Ya biasalah market suka, market apresiasi gitu ya. Habis itu dan biasanya turun gitu ya habis dividen. Habis itu ada yang taking profit segala macam turun. Habis itu keluar LK lagi, kinerjanya bagus, ya mungkin ada potensial naik. Ya udahlah, makan dividen aja sambil nikmatin capital gain-nya, nanti mungkin akan ada terapresiasi. Kayak kemarin aja orang-orang pada ngomong kan, cuma harga saham call nggak naik-naik, walaupun call-nya naik, atau sekali naik, boom, gitu kan. Selalu begitu. Kinerja nggak pernah bohong, menurut saya Pak. Iya, betul, setuju Pak. Kinerja nggak pernah sama aja, betul. Sama aja lah, nanti CPO juga, orang pada bilang nggak ada apresiasi. Sekarang CPO udah berapa? 6.000 ringgit ya, kalau saya nggak salah. 6.000 ringgit, ya. 6.000 ringgit. Mungkin all time high ya kayaknya ya. All time high, ya. Akan otomatis ya kinerjanya terapresiasi. Kalau kinerja terapresiasi, ya kayak kemarin lagi gitu. Cuman kalau saya pribadi emang lebih suka call daripada CPO. Jadi call nggak terlalu suka. Kalau call saya suka, tapi semuanya akan kembali kepada kinerja. Dan kalau emiten CPO kinerjanya bagus ya
ya naik aja gitu aja, cuma tinggal masalah preferensi. Itu sih kalau dari saya. Iya, jadi kebanyakan orang kan mikirnya harga saham mining itu akan selaras dengan harga produksinya gitu, bukan harga komoditasnya gitu. Jadi kalau misalkan harga coal naik, harga saham coal seharusnya naik gitu. Nah, padahal itu kan konsep yang istilahnya salah kok ya. Jadi istilahnya ketika harga komoditasnya naik ini akan tercermin nanti di kinerjanya kan gitu. Nah, baru setelah kinerjanya naik, nah baru nanti biasanya harga sahamnya itu akan mengikuti dalam jangka panjang. Jadi tidak serta-merta harga CPO naik, harusnya saham-saham CPO juga naik dong. Tapi kenapa ini nggak naik? Wah, ini pasti kalau bandar nggak naikin ya nggak akan naik kan gitu. Akhirnya kan ceritanya seperti itu. Itu menarik. Jadi sebenarnya potensi masih ada, tapi kalau istilahnya mau entry untuk kita yang jangka panjang kayaknya nanggung gitu ya. Kira-kira kan nggak tahu juga Pak. Ya. Nggak tahu juga. Saya sendiri juga kalau ditanya seperti itu juga bingung juga ini. Kalau sekarang sih kita lihat sih cukup confidence ya Pak ya. Maksudnya sekarang lihat gampangnya gini aja Pak. Gampangnya sih gini aja. Lihat aja duitnya kemana Pak. Lihat aja duitnya kemana. Kita bilang ESG duitnya nggak akan ke call. Nah, terus sekarang duit yang masuk ke siapa gitu kan? Iya. Nah, ya kan? Ada artikel yang lucu kan, yang BlackRock ada beli untuk invest triliunan dana besar ke emiten call. Terus yang lucu tuh adalah retail kebanyakan menjual saham-saham oil and gas lah, call, saham energi, dan membeli saham ESG. Institusi dan membeli saham energi. Kebalikan Pak, yang sekarang jadi investor itu retail, bukan institusi gitu. Ya, institusi juga nggak bodoh lah Pak, dia akan melihat duitnya kemana. Mereka olah duit orang kok. Orang duitnya ada di masa nggak masuk ke energi, yang bener aja. Gitu aja sih, kalau kinerja nggak bohong buat saya. Betul. Berarti sebenarnya Ko Thomas ini juga ini ya sampai mempelajari price action juga mungkin ya, karena kok bisa tahu kira-kira duit ini masuk kemana dan sebagainya ini. Saya 10 tahun trading Pak, sampai detik ini Pak. Sebenarnya masih ada satu kebiasaan saya yang masih belum bisa hilang Pak. Saya ini tape reader Pak. Tape reader tuh orang yang baca bid offer lah. Baca bid offer, baca trade story segala macam, ketahuin lah. Jadi di market tuh lagi apa. Nah saya tuh masih terbawa Pak. Jadi setiap hari kayak misalkan saya kadang tuh iseng gitu kan ngelihat broker summary segala macam. Oh oke, gue tahu ini masih maintain volume gitu kan, maintain volume untuk akumulasi, maintain volume untuk konsolidasi segala macam, pemainnya siapa segala macam. Itu masih kebiasaan yang saya nggak bisa hilang ya. 10 tahun lah. Iya. 10 tahun saya hari begitu Pak. Mantap. Berarti ibaratnya semua jenis aliran udah Ko Thomas rasakan ya, bisa dibilang gitu kok ya. Ya. Oke kok. Menarik kok. Cuman jangan beranggapan saya bandarmologi yang pakai tools kayak gitulah Pak. Ya, bandarmologi itu banyak orang yang bilang, oh pakai bandarmologi tinggal lihat aja cat-catan bandarmologi, cat-catan concurrent flow. Lu kira bandarmologi bandar anak TK bisa dicek begituan? Bandar itu cuma bisa dicek kalau mereka mau dicek. Kalau mereka nggak mau dicek, ya nggak akan bisa kedetek, gitu aja. Simple. Jangan bayangin bandar bisa dicek kayak anak TK. Gue pakai tools gratisan, bisa ngecekin bandar. Ya, jadi makanan bandar itu, gitu aja. Iya. Oke, menarik kok. Nah, oke kok. Itu tadi kita seling-seling kita bicara mengenai komoditas itu ya kok ya. Nah, sekarang kan tahun ini kok kita coba bicara isu yang juga sedang gede-gede ya tahun ini, yaitu inflasi nih kok. Oh, inflasi, oke. Ya, inflasi ini. Nah, pasti juga teman-teman penonton juga pasti juga sudah tahu ya bahwa tahun 2022 ini bisa dikatakan tahun inflasi ya, di mana gara-gara harga komoditas naik ya semua akhirnya menjadi naik semua karena memang harga-harga komoditas ini kan sumber energi. Nah, kalau sumber energi ibaratnya
bahan baku yang paling awal ini sudah naik, nah otomatis akan mengerek kenaikan di produk-produk turunannya, produk-produk selanjutnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai inflasi ini, kira-kira tipsnya gimana nih kok supaya kita bisa melihat nih opportunity ya, melihat peluang saham-saham yang ini memang lagi kena sentimen negatif nih gitu karena masalah inflasi ini. Nah, tapi nanti kalau misalkan ini sudah reda, wah bakalan booming nih gitu. Nah, ini kira-kira tipsnya gimana nih, Ko Thomas? Oke. Yang pertama, Pak, inflasi itu real. Inflasi itu beneran. Dari akhir tahun saya udah bilang tahun 2022 kita akan ngomongin topiknya sepanjang tahun adalah inflasi. Itu real, Pak. Contoh deh, tadi ada bilang kan susu katanya produk-produk dairy lah, produk-produk dairy, saya nggak ngomong susu, produk dairy bulan depan akan ada kenaikan mungkin sekitar 20% untuk semua produk dairy. Mungkin juga orang-orang yang kayak teman-teman yang dagang gula gitu ya, pedagang besar gula juga pada bilang gula itu bakal langka bulan Maret depan. Ya mirip-mirip sama kejadian minyak lah. Jadi kita tuh masih akan banyak mengalami masalah-masalah terkait dengan bahan baku segala macam dan lain-lain lah ya. Itu real. Itu kenaikan bahan baku segala macam akan terjadi, kenaikan ongkos produksi itu pasti akan terjadi. Itu nggak bisa dihindari. Nah sekarang kalau itu apakah itu berbahaya? Yes, berbahaya. Untuk perusahaan yang nggak bisa naikin harga jual. Kalau perusahaan yang nggak bisa naikin harga jual, ya mati lah Pak. Ongkosnya produksi ini naik, mereka mau naikin harga jual nggak bisa, mereka harus dipaksa jual murah, ya itu akan menjadi masalah. Jadi itu, tapi kalau perusahaan yang punya brandnya bagus, ya punya brandnya bagus, ya masalah Pak. Mereka bisa naikin harga jual, atau mereka bisa turunin, kayak Bapak beli ini deh, biskuit. Kalau Bapak sadar nih ya, Bapak beli Oreo Pak. 2 tahun lalu beli Oreo yang sama, ya, ukuran. Kalau Bapak perhatikan, ukuran biskuit itu jadi lebih kecil di tahun ini. Jumlah biskuit berkurang 1 Pak untuk per 1 bungkus. Udah separah itu kita tuh kondisinya untuk consumer good Pak. Jadi mereka udah cari cara gimana gue nggak naikin harga, tapi tetap penjualan bisa. Akan ada satu titik nggak bisa. Mereka harus naikin harga jual. Nah sekarang tinggal siapa yang mau naikin harga jual dan semuanya naikin harga jual. Ketika semuanya naikin harga jual, kenaikan itu dianggap sebagai hal yang wajar. Nah ketika semuanya naik, barang mana yang masih bisa dibeli, itulah kekuatan dari brand. Jadi perusahaan yang punya brand bagus yang bisa naikin harga jual tapi nggak kehilangan daya beli, itu adalah perusahaan-perusahaan yang akan diuntungkan Pak. Karena kenaikan komoditas itu nggak mungkin selamanya Pak. Saya walaupun cinta-cintanya saya sama kol, saya nggak berharap kol ini akan setinggi ini 2 tahun mendatang Pak. Kelangkaan kapal itu selesai Pak akhir tahun atau enggak paling lama Februari tahun depan Pak. Siklus kapal selesai. Akan bisa lebih panjang dari itu karena kapal-kapal baru udah jadi. Kalau kapal baru udah jadi, supply datang, ya udah selesai masalah kontainer kelar gitu aja. Jadi masalah kontainer akan selesai tahun depan awal tahun. Ya kalau itu selesai, ya komoditas juga akan turun gitu aja simpelnya Pak. Nah ketika komoditas turun, ongkos produksi kan turun Pak. Ongkos produksi turun, apakah emiten apakah perusahaan akan nurunin harga jual sampai mati juga nggak akan Pak. Udah naik itu nggak akan turun. Mereka paling memberikan dalam bentuk promosi meningkatkan impulse buying, beli gitu kan. Orang kalau diskon kan, waduh nggak butuh aja beli gitu kan. Nah itu jadi pilihlah perusahaan-perusahaan yang bisa naikin harga jual tapi kamu percaya itu nggak akan kehilangan daya beli. Kurang lebihnya sih itu kuncinya kalau menurut saya untuk menghadapi era inflasi itu. Itu sih kalau dari saya. Oke. Jadi memang kita bisa istilahnya kisi-kisi ya, dapat kisi-kisi dari Ko Thomas ini. Bagaimana dengan terjadinya inflasi ini, otomatis harga produksi akan naik. Nah, tergantung nih perusahaan bisa menaikkan harga jual atau enggak. Artinya kalau dia bisa menaikkan harga jual, kinerjanya tetap bagus. Apalagi kita bisa menemukan dengan kondisi seperti ini, kinerja perusahaan tetap bagus. Nah itu. Betul. Nah nanti ketika harga-harga komoditas sudah mulai normal lagi gitu ya, harga komoditas normal dan sebagainya membuat ongkos produksi turun. Betul yang dikatakan Ko Thomas,
kemungkinan barang-barang ini yang sudah dinaikin harganya, yang yang masyarakat ini sudah terbiasa nih membeli di harga tersebut. Nah, kayaknya dia nggak akan menurunkan harga, paling dapat diskon dan sebagainya. Nah, disitulah biasanya akan booming di situ, kok ya. Nah, jadi bagi teman-teman nih, mulai cari-cari nih gitu ya. Jadi kalau kemarin banyak yang tanya kira-kira selain komoditas apa ya Mas yang nantinya bakal boom. Nah, ini sudah dibocorin nih kisi-kisinya dari Kotomas nih. Ya. Oke, Kotomas ini gak kerasa nih kok tiba-tiba udah jam 9 aja nih kok ya. Saya masih banyak pengen ngobrol nih sama Kotomas. Boleh. Nanti kita akan lanjutkan, cuman kita coba istilahnya jawab beberapa pertanyaan kok ya dari silakan nih. Nah ini nah ini salah satu pertanyaan yang menarik nih kok. Cari yang punya mood, betul ya, mood economic mood tinggi karena bisa dengan gampang kenaikan cost ditransfer ke produknya. Nah, ciri-cirinya itu apa kok? Apakah GPM ya, gross profit marginnya secara tinggi, konsisten tinggi atau gimana nih kok? Jadi mungkin ciri-cirinya dilihat dari rasio di laporan keuangan tuh. Nah, kira-kira untuk mengetahui mood economic mood tinggi itu di bagian mana itu? Kira-kira pertanyaannya seperti itu nih. Sebenarnya sih susah juga Pak. Contoh nih ya, anggaplah Mustika Ratu, itu GPM-nya tinggi loh, 50% lebih. Tetapi saya sih nggak ngelihat produk dia punya mod yang bagus lah kurang lebihnya Pak. Gitu. Jadi sometimes tuh gimana ya? Memang kita harus ngecek ke lapangan sih Pak untuk produk-produk itu, ya. Maksudnya gini Pak, simpelnya Pak. Kalau misalkan kamu jadi customer, kamu masih mau beli produk naik atau kamu akan beli produk kompetitor ya, kan simpelnya itu Pak. Iya. Kamu sendiri dari mau beli jadi nggak mau beli, ya udah, kamu tahu jawabannya. Perusahaan itu nggak bisa naikin harga jual. Dua Pak, kita lihat. Contohnya gini sih Pak, kalau namanya brand atau segala macam, selalu ada produk yang namanya market leader Pak. Ya. Kalau Coca-Cola nggak naik, Pepsi nggak bisa naik. Karena kalau misalkan Pepsi naik, Coca-Cola nggak naik, ya orang semuanya beli Coca-Cola, gitu kan? Iya. Jadi masalah naikkan harga sebenarnya tergantung dari si market leadernya ini. Kuncinya itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong apakah bisa naik atau enggak, ya sebenarnya menurut saya ya Pak ya, masalahnya market leader ini mau bunuh nggak, mau nge-kill nggak kompetitornya. Karena biasanya market leader punya profit yang lebih tinggi daripada kompetitor-kompetitornya. Makin lama mereka nggak naik, semakin rugi si kompetitor itu, dan lama-lama bisa mati. Ini kan bisnis itu modelnya gitu Pak. Kalau gue ada kesempatan, ya kenapa gue nggak kill? Nggak ada yang namanya bisnis, yuk kita tumbuh bareng-bareng, kita kaya bareng-bareng. Bisnis itu kejam. Jadi ada peluang, mungkin mereka kill. Gitu kan. Nah, jadi carilah perusahaan yang memang masih punya GPM tinggi betul, tapi yang operating profitnya juga masih tinggi Pak. Kalau misalkan GPM-nya tinggi, operating profitnya rendah, ya mereka tahan seberapa lama Pak? Kalau misalnya market leader-nya nggak mau naikin harga, kan nggak bisa, kita ketergantungan. Kalau market leader-nya habis itu mau 2 tahun nggak naikin harga, mereka bisa tetap untung. Yang mati yang nggak bisa naikin harga karena kompetitor market leader yang nggak naikin, ya itu yang mati gitu kan. Jadi cari yang GPM-nya tapi operatingnya tinggi, karena percuma GPM kamu bagus tapi operatingnya bocor Pak. Iya. Gitu. Ya, karena memang operating profit ini kan salah satunya ada biaya promosi mungkin di situ ya kok ya. Betul. Itu kan di luar dari biaya pokok ya, HPP gitu kan. Nah, ini yang bisa membuat perusahaan itu akan survive atau tidak gitu kok ya. Betul. Oke, menarik. Berarti mood yang tinggi salah satu cirinya selain GPM tinggi, memang GPM ya memang mau nggak mau ya harus tinggi gitu kan gue ya. Jadi nggak bisa GPM-nya rendah gitu kan. Yang kedua, tergantung bisnis yang GPM-nya nggak bisa tinggi. Gitu. Ya, betul. Memang tergantung bisnisnya. Kalau kita bicara hal-hal yang sifatnya contohnya seperti otomotif itu dan sebagainya, ini kayaknya GPM-nya nggak bisa tinggi gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai
mengenai consumer good ya, atau sebenarnya bukan consumer good tapi barang-barang yang kita konsumsi gitu ya. Sebenarnya kan barang-barang yang kita konsumsi ini bukan hanya makan aja tapi semuanya gitu. Misalkan misalkan kita mau cek kesehatan atau mau ke rumah sakit atau mau apa, ini kan yang kita pakai, kita konsumsi. Nah di situ